Guys, gue temu nih di TikTok. Di sini ada tulisannya, guru Indonesia kaget, kampung di Malaysia, satu rumah ada 4 mobil dan jalannya lebar katanya. Dalam kalimat tersebut tertulis guru Indonesia, berarti banyak dong guru Indonesia terlibat dalam susunan kalimat itu. Padahal dalam video tersebut hanya 2 orang saja gitu. Berarti yang bikin konten kelihatan banget IQ-nya masih di bawah rata-rata. Bener gak? Orang seperti inilah yang disokong orang Malaysia karena di sini kita baca lagi, guru Indonesia kaget, kampung di Malaysia, satu rumah ada 4 mobil dan jalannya lebar katanya. Mulut guru yang satu ini kok bisa kayak gitu ya guys, ember banget. Dia mengajar di mana sih? Dia jadi guru provokator nggak sih guys? Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Setahu aku nih ya, guru di Indonesia nggak ada model seperti ini. Coba kalian cari akun guru-guru yang ada di Indonesia. Ada nggak mulutnya ember kayak gini? Nggak ada kan? Kalau ingin mengkritik Indonesia, jangan pakai perbandingan dengan negara lain dengan bandingan yang nggak seimbang. Itu namanya nggak adil, bener nggak? Itu baru namanya guru provokator. Kita tahu nggak ada negara yang sempurna. Semua ada kebaikan dan ada keburukan masing-masing. Aku juga bikin konten seperti ini untuk membalas argumentasi orang yang suka menghina Indonesia. Gue nggak mau dong negara gue dihina sama orang mengaku serumpun. Perihal yang katanya guru Indonesia kaget, kampung di Malaysia, satu rumah ada mobil dan jalannya lebar. Tahu nggak sih, orang Malaysia banyak yang punya mobil karena pertama, karena kebutuhan. Yang kedua, gaya. Oh ya guys, setiap orang memiliki rasa kecemburuan sosial. Mungkin di sana kalau satu orang membeli barang mewah, yang lain pada ngikut. Walaupun tak sanggup membeli dengan cash, berhutang pun jadi. Bener gak? Kita lihat dalam video ini guys. Rakan saya, Syaf Syukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan. Di sini dapat kita lihat hutang isi rumah. Hutang isi rumah Malaysia merupakan antara yang tertinggi di rantau ini katanya. Di sini ada Thailand 89,3% dan yang warna merah ini 89,0% ada Malaysia. Terus Singapura 69,7%. Terus jauh lagi ke bawah ada Indonesia, skornya 17,2% saja gitu. Terus ada lagi nih Filipina 9,9%. Jadi kita tahu dong dan kita bisa simpulkan bahwasanya siapa nih yang gaya hidupnya setinggi langit. Negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi keuangan bukan bank, dan kita jumlah hutang isi rumah ringgit Malaysia 1,375 bilion. Hutang lain 14%, hutang kad kredit 3%, pinjaman kereta 12%, pinjaman pribadi 13%. Pinjaman perumahan 58%. Wah. nilai 1,375 bilion ringgit, dan berada di kedudukan kedua ialah hutang lain dengan 14%, pinjaman peribadi 13%, pinjaman kereta 12% dan hutang kad kredit dengan 3%. Dan menarik juga Zul, saya nak kongsikan. Terus ketidakmampuan memiliki rumah, di sini ada peningkatan harga rumah lebih cepat daripada pendapatan. Isi rumah mempunyai penampan simpanan yang rendah 76%. Isi rumah mempunyai simpanan kurang daripada 3 bulan katanya di sini. Bakal peminjam sudah mempunyai hutang yang sangat banyak. 65% peminjam menghadkan keupayaan mereka membuat pinjaman perumahan baru. Bekalan rumah mampu milik juga tidak mencukupi. 76% isi rumah di Malaysia berpendapatan bla bla bla. Teman-teman bisa lihat di sini.
Kalau kita cari kebaikan maupun kejelekan suatu negara pasti ada ya guys. Negara itu nggak ada yang sempurna. Semua negara pasti membutuhkan pertolongan dari negara lain. Misalnya nih Malaysia. Di Malaysia banyak bangsa asing berdatangan ke Malaysia untuk bekerja. Tanpa warga asing, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut? Apakah orang Melayu Malaysia mau mengerjakannya? Kayaknya enggak deh. Orang Malaysia gengsi kalau jadi buruh di negaranya. Bener gak? Kayak kata Tun Mahathir. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Makanya banyak bangsa asing berdatangan ke Malaysia untuk bekerja karena warga tempatan gak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Beda dengan di Indonesia, lowongan pekerjaan gak sebanyak di Malaysia. Sekali ada proyek, pasti rakyat Indonesia yang melaksanakan ide tersebut. Misalnya nih, JIS, Jakarta International Stadium. Itu hasil karya anak bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan pada waktu itu. Bekas gubernur dulu, Anies Baswedan, dia katakan bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini, tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Di Malaysia yang membangun pembangunan di sana belum tentu warga tempatan. Alah, gengsi dong, bukan karena kaya, tapi gengsi. Orang Malaysia kerap kali menghina orang Indonesia kismin karena begitu banyak jumlah orang Indonesia bekerja di sana gitu. Padahal itu belum tentu orang kismin gitu. Orang Malaysia merasa kaya padahal banyak rakyat miskin. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri. Sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Tapi saya tenang di parlimen. Fakta nombor 1, majoriti di Malaysia yang kategori miskin adalah Melayu.